bukan kelompok-kelompok yang sekarang diikuti oleh Habib-Habib yang tidak cetha nasabnya itu, apalagi Haikal Hasan, Mas Haikal Hasan atau ini di sosial media. Saya katakan ya kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya, Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. apa dia ngakunya juga Habib juga itu, Habib Haikal Hasan, kemana-mana pakai sorban. Cara-cara kalian menyudutkan umat Islam justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam, dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam sudah marah. Juga Mas Egi Sujana, Anda salah menafsiri sejarah. Kenapa umat Islam dan di dalam surat itu dikaitkan dengan hijrah dan kemudian diteruskan dengan jihad? Di Quran Al-Maidah ayat 32, satu orang aja dibunuh tanpa cara-cara yang benar itu sama juga membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32, nggak pakai logika saya, pakai Quran ya. Ini Habib pasti ngerti juga. Ayat itu dan dipotong dong. Nggak dipotong. Jihadnya ini bi amwal wa anfus. Kenapa didahulukan berjihad dengan harta benda? Karena perang itu sangat mahal. Nggak ada begitu. Loh, Nggak ada Anda motong ayat dong. Jangan debat gitulah. Baca Al-Maidah 32. Baca dong ayatnya. Jangan dipotong Oke, dong. Kita buktikan ya. Iya. Kalau saya keliru, saya ralat. Iya. Tapi kalau ente yang keliru, Saya ralat ralat juga. Iya, Saya kira tapi ralat. iya. Toleran. Jangan soalan. Iya. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Takbir! Sudah saatnya umat akan melakukan jihad. Takbir! Dalam kondisi yang terdesak, Rasulullah belum menatap dengan benar, ekonominya masih porak-poranda. Makanya Rasulullah mengambil inisiatif mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuannya nggak bisa-bisa. Oleh karena itu, konteks tadi amanu, hajaru, jahadu itu satu paket yang nggak bisa-bisa. Itu kalau bicara fungsi agama. Apa artinya coba orang seperti antum? Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang nggak terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah, ansor itu adalah bangsa penolong dari Madinah, kemudian dipersaudarakan, hartanya dibagi dua. Karena orang-orang muhajirin ini ahli dagang, orang-orang ansor ini punya harta, maka persaudaraan itu melahirkan sebuah akumulasi permodalan yang sangat besar, menghasilkan yang besar, sehingga bisa membiayai perjuangan. Pak Jokowi, tolong dengar ini gitu. 2017 kami mau diskusi, nggak ada, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic, langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Maka bi amwal didahulukan, dan itu diberikan contoh. Sayyidina Abu Bakar lalu menyumbangkan semua hartanya untuk membiayai perang karena akan diserang oleh kafir Quraisy. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Sementara kalau diikutin dataran berpikir nggak ada jihad lah, damai-damai aja dan lain sebagainya. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang dong. Terjun di medan peperangan itu, saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir! Mas Egi Sujana mengatakan bahwa dasar Islam itu adalah iman, kemudian jihad, kemudian hijrah, dengan sembrono mengutip surat Al-Baqarah ayat 216. Itu harus dilihat dalam konteks fungsi agama. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa-bisa. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Jadi nggak boleh dong kita serampangan menafsirkan seolah-olah Islam ini kok jadi agama penghukum.
Seolah-olah kok Allah ini jadi beringas dan sadis, suka menghukum. Salah. Kalau suka menghukum, kata-kata untuk membaca firman Allah tidak didahului dengan biismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Hak wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau datang yang hak, maka batil itu hilang. Ini sunatullah. Tapi yang hak tak kunjung datang. Karena itu batil yang berkuasa. Yang hak takut, batil berani. Islam itu rahmatan lil alamin, kasih bagi semua alam. Maka tidak menjadikan jihad itu sebagai dasarnya. Dan jihad itu banyak warnanya, Mas Egi. Bahkan ada dalam kondisi tertentu afdhalu jihad. Ini hadis sahih loh. Afdhalu jihad, jihad yang paling afdal kata Rasulullah. Afdhalu jihad kalimatul haqqin inda sultanin haq, sultanin jair. Artinya apa? Kalau melihat pemimpin yang menyeleweng atau salah atau tidak sesuai dengan track yang disepakati oleh bangsa saat itu, Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin, mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Oleh karena itu konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Yang hak sembunyi, batil yang muncul. Yang hak mundur, batil yang maju. Yang hak hilang, batil yang tampil. Yang hak bungkem, batil yang bersuara, saudaraku. maka memperingatkan itu adalah jihad yang paling jihad. Jadi bukan jihad kemudian harus peperangan untuk mencapai damai seperti yang diucapkan oleh Mas Egi. Salah. Damai harus perang, kata siapa? Bahwa perdamaian bisa tercapai setelah perang, iya. Tetapi ada satu, perang salib menimbulkan damai apa enggak? Selama 500 tahun tidak melahirkan kedamaian. Dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu hajaru jahadu. Kalimat itu hanya Al-Quran, ayat itu hanya menampilkan sudah saatnya engkau berjihad. Imannya nggak ada, kemudian jihadnya nggak ada, kemudian hijrahnya nggak ada. Sebenarnya konteks yang dibacakan oleh Mas Egi Sujana itu barangkali innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwal wa anfus. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silakan. Letter lah. Silakan. Dan nggak pakai logika, saya pakai Quran. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu. Gitu. Maka untuk memahami ayat tadi, walaupun cuma satu orang tampil berani, maka akan Allah taruh ketakutan di hati orang-orang yang batil. Nah kalau ini konteksnya innalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dianjurkan dan setengah wajib saat itu karena kondisional untuk melakukan hijrah. Kenapa? Karena Rasulullah menyebarkan agama di Mekah tidak menemukan kedamaian, bahkan nyawanya terancam, dikeroyok oleh 12 suku Quraisy yang masih sedara, sebenarnya masih seketurunan, akan dibunuh. Maka diwajibkan hijrah untuk menyelamatkan diri. Maka hijrah di sini untuk menyelamatkan diri, nyawa, dan dakwatul Islam ke daerah yang aman dan bisa menerima dengan benar dakwahnya Rasulullah. Karena kau yang bikin nggak santai. Nah, ya sudah, kalau santai lu jangan ngomong, diam. Juga dengan Habib Bahar, saya kenal semuanya itu. Ini hukum positif. Dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Mas Egi Sujana memang perlu silaturahmi lagi. Dulu dia sahabat saya, baik kok nggak begitu. Apalagi kalau mengatakan Pancasila, negara Pancasila itu Allah punya hukum.
Dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan sepakat. yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Perlu diketahui, pada zaman Nabi yang sudah 1000 sekian ratus tahun aja, Rasulullah tidak pernah menerapkan hukum Islam kepada orang yang tidak Islam. Maka ketika ada orang Yahudi melanggar hukum, menggunakan kitab Taurat dan Zaburnya. Ketika ada orang Nasrani melanggar hukum, menggunakan Injilnya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa ini hukum Allah, Allah punya Tuhan, Allah itu Tuhan, Tuhan punya hukum, maka kita harus menggunakan hukum Allah karena ketuhanan yang Maha Esa. Ini tafsir yang dangkal sekali. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Sembrono banget, Anda seolah-olah sudah melebihi Rasul. Rasul yang demikian agungnya saja tidak pernah memaksakan umat lain menggunakan Al-Quran. Kok Anda ini sudah mengakui bahwa Indonesia ini ada 600 suku, bahasa, budaya, adat istiadat, mau menggiring ke dalam sistem khilafah. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Sampai ini sebenarnya paham apa tidak dengan agama? Sebaiknya Mas Egi berbicara di ranah hukum saja, jangan di ranah agama. Karena ayat yang sampai baca salah.